Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita dapat berjumpa lagi. Saya Muhammad Zainuri akan menyampaikan materi bagaimana mengembangkan RPP dalam jaringan. RPP yang kita kenal sekarang ini dengan istilah RPP 1 lembar, ini tentunya didasarkan setelah adanya surat edaran Mendikbud RI nomor 14 tahun 2019. Mengapa kita harus menggunakan RPP daring? Ini karena adanya surat edaran dari Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID pada satuan pendidikan, kemudian surat edaran Mendikbud nomor 36962 garing MPK A garis miring HK besar garis miring 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Ini surat edaran dari Menteri. Kemudian arahan kebijakan baru ini dimaksud guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP. Tetapi harus diingat bahwa RPP ini minimal memuat 3 komponen inti, sedangkan komponen lainnya ini bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. 3 komponen ini berupa tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, penulisan RPP yang dilakukan oleh guru ini diharapkan efisien dan efektif, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Kalau kita bandingkan antara RPP versi lama, versi standar proses dengan 13 komponen, dengan versi 1 halaman, 3 komponen berdasarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019 yang Bapak Ibu bisa cermati di sini. Identitas ini tetap sama, mulai dari identitas sekolah, mata pelajaran, kelas semester, materi inti, tahun pelajaran, alokasi waktu. Hanya yang membedakan untuk versi yang lama, alokasi waktunya ini boleh lebih dari 1 pekan. Misalnya, 1 KD membutuhkan waktu 28 jam pel, ini bisa dibuat 1 RPP. Tetapi untuk yang versi 1 lembar ini, waktunya maksimal 1 pekan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian ini tetap sama. Sehingga di komponen yang lama, mulai dari kompetensi inti,
nanti KD dan IPK, materi pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar. Ini di dalam versi baru tidak diperlukan. Tetapi di dalam versi baru ini, pengembangan kegiatan pembelajaran ini harus lebih detail, sehingga nanti di dalam proses pembelajaran, guru dapat menemukan potensi kecerdasan majemuk pada peserta didik. Pengembangan pada kegiatan pembelajaran ini nanti terintegrasi dengan KD dari mata pelajaran lain, kemudian memuat pembelajaran abad 21, 4C, kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Kemudian juga diharapkan mampu menerapkan dan mengembangkan literasi baru, baik itu literasi data, literasi humanis, literasi teknologi, numerik, maupun literasi karakter. Di samping itu, guru diharapkan mampu mengembangkan agar peserta didik ini mempunyai kecerdasan, keterampilan berpikir tingkat tinggi, termasuk juga mempunyai keterampilan mental spiritual tinggi. Kemudian anak-anak menjadi self-determined learning, sehingga nanti bisa dikenali potensi kecerdasan majemuk siswa. Potensi kecerdasan majemuk pada siswa, kalau menurut Ward Gardner ini, meliputi logik matematik, intelligence, linguistik, visual spasial, musik, kinestetik, natural, interpersonal, intrapersonal. Bahkan sekarang ini juga dikenal adanya kecerdasan eksistensial yang menginginkan adanya peserta didik peka tentang arti hidup, kematian, dan proses semesta, sehingga mereka betul-betul mempunyai hidup yang bermakna. RPP daring ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, identitasnya sama, hanya alokasi waktunya 1 pekan. Jadi misalkan di matematika ini ada 3 jampel, berarti 1 pekan, 1 jampelnya 30 menit. Kemudian nanti kalau di dalam proses PJJ ini menggunakan video pembelajaran 15 menit, berarti nanti yang 75 menit digunakan untuk kegiatan tugas mengerjakan soal-soal, sekaligus nanti menyampaikan tugasnya kepada guru. Ini termasuk tujuan pembelajaran ini, termasuk komponen inti dari RPP yang disederhanakan. Walaupun RPP ini 1 lembar, tetapi tujuan pembelajarannya ini wajib memenuhi unsur-unsur tujuan pembelajaran yang baik, yaitu audience, ada peserta didik, behavior, baik KD3, pengetahuan, deskripsi, mendisiplinkan, kemudian KD4, keterampilan, menyajikan dan menyelesaikan masalah,
kemudian condition, karena ini daring berarti menggunakan aplikasi, baik itu WA, Google Classroom, Zoho, Google Form, kemudian degree-nya dengan kalimat dengan tepat ataupun benar. Di samping ini, karena penilaian kita nanti adalah penilaian otentik, berarti nanti sikap harus muncul di tujuan pembelajaran. Nah, sikap ini bisa diambil dari KI 1, KI 2 yang ada di dalam silabus. Kemudian literasinya diharapkan muncul dalam kegiatan pembelajaran, HOT-nya muncul, kemudian pembelajaran abad 21 dengan 4C-nya juga muncul. Berikutnya, kegiatan pembelajarannya kita atur durasinya. Misalnya 2 menit untuk kegiatan pendahuluan, misalnya dengan berdoa, cek kehadiran dengan Zoho atau Google Form, kemudian persepsi, penyampaian tujuan manfaat pembelajaran, dan penyampaian lingkup materi, teknik penilaian. Kemudian kegiatan inti 10 menit. Ini kegiatan yang mampu untuk mengeksplor potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Sehingga nanti di dalam kegiatan inti ini nanti peserta didik betul-betul mampu untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Kemudian kegiatan penutup, ini 3 menit, meliputi membuat simpulan, evaluasi bisa menggunakan Google Doc, Google Classroom, Google Form, kemudian nanti kita merefleksi hasil tugas-tugas yang telah dilaksanakan peserta didik, kemudian kita sampaikan tugas terstruktur, informasi kegiatan pembelajaran yang akan datang. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga adalah penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap bisa menggunakan, karena ini daring, bisa menggunakan penilaian diri siswa. Kemudian untuk yang pengetahuan dan keterampilan bisa kita gunakan di Google Classroom ataupun kita gunakan dengan Google Form. Nah, ini waktunya untuk kegiatan ini bisa 75 menit di luar video. Beberapa alat tutorial pembelajaran jarak jauh ini bisa diunduh di gg.gg/pjj_tool. Sekarang tugas dari Bapak Ibu adalah mencoba untuk melihat RPP tab yang luring, kemudian kita gunakan aplikasi sehingga nanti kita bisa membuat RPP daring, kemudian kita implementasikan. Saya kira itu Bapak Ibu tetap semangat dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.